Perkenalkan, nama saya Raffi Alfarizi dengan NIM 135230002. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas individu dari mata kuliah keamanan perangkat lunak dan juga demonstrasi atas vulnerability yang saya temukan. Oke, baik, ini ada daftar isinya. Nah, untuk tiga CV itu saya pilih tiga open source buat masing-masing ada satu CV yang saya analisis. Yang pertama itu ada Jenkins, yang kedua ada Olama, dan yang ketiga itu NetN. Dan untuk dua vulnerability barunya itu saya cuma analisis dari open source NetN doang. Oke, ini ada ringkasan aplikasi, mungkin sudah akan saya jelasin, bisa baca di laporannya buat agaknya juga. Nah, untuk NetN, versi CVE-nya yang saya analisis itu versi 1.120 dan untuk versi yang saya cari vulnerability barunya itu di versi 2.18.5. Ini latest release-nya. Jadi ya uh, buat ya karena latest ya cocok buat saya cari vulnerability barunya. Nah, ini ada tabel CV-nya. Nah, untuk CV yang pertama itu tentang arbitrary file rate, yang kedua itu path traversal yang bisa dieskalasi jadi RCE. Lalu yang ketiga itu authenticated expression injection, itu kayak ya template injection gitu. Oke, nah untuk yang pertama arbitrary file rate, jadi intinya Jenkins itu dia ada fitur command line interface-nya buat interaksi sama controller dari Jenkins-nya. Tapi jadi masalah, dia tuh ada fitur namanya expanded files yang mengganti karakter add yang diikutin sama path dari suatu file itu yang bisa membaca isi dari filenya. Nah, masalahnya fiturnya itu secara default diaktifin di versi Jenkins yang ini. Dan ya masalahnya nggak dibatasin path apa aja yang dibaca. Jadi ya dari kalau punya akses ke CLI-nya, eh, dia bisa basically bisa baca file apapun yang ada di file sistemnya dengan masukin uh, ya karakter add ini diikutin path file. Oke. Oke, nah ini kurang lebih program yang vulnerable-nya. Jadi ya ini cuman ngecek kalau start with add, ya udah baca read lines terus ya expand arguments, gak ada sanitasi apapun itu atau validasi. Oke, baik. Nah, untuk langsung aja ke reproduction steps. Eh, Sini eh, ada udah disediain kayak Docker file gitu-gitunya. Sebenarnya bisa copy aja dari laporan sih. Oke, jalan untuk Dockernya. Eh, nah ini bisa dicek udah jalan. Ini masih loading. Nah ini udah jalan. Oke. Nah buat setelah itu bisa di download jar untuk akses ke CLI-nya. Dan sini saya udah download jadi gak usah. Ini bisa dijalanin. Terus buat ngecek udah jalan apa belum CLI-nya. Pakai command help. Ini kebukti ada outputnya berarti aman. Nah lalu kan harus di oke, harus jalaninnya di PowerShell untuk vulnerability yang ini. Kita bisa langsung cek aja. Ini command-nya pakai si CLI itu buat connect ke node dan argumennya tinggal kita kasih misalkan file yang pengen kita akses itu file password, which is ya harusnya nggak bisa diakses gitu. Tapi ya surprisingly ya bisa diakses dan kontennya keluar gitu. Ya meskipun kedeteknya sebagai error, tapi ya isi filenya tetap ke output gitu. Dan ya basically vulnerability-nya gitu aja sih, kayak bisa baca arbitrary file yang ada di sistem
Dan misalkan ya file lain juga bisa gitu. Ini contohnya file secret key, dan ya bisa dilihat error tapi isi dari filenya itu ke log gitu. Dan ya file dari secret key-nya kan bisa dipakai buat nge-decrypt credentials gitu. Dan ya bisa di laporan juga kecantum, itu bisa dikombinasikan dengan baca credentials XML, dan dari situ bisa di decrypt dan dapat kredensial yang dimiliki oleh pengguna. Oke, kita tutup. Next, ya ini ada impact-nya gimana. Kayak ya intinya tadi kan kita bisa baca file apapun, ya intinya bisa dapatin credentials dan lain-lain lah. Terus ini ada recommendation, ya harusnya fiturnya nggak diaktifin. Terus remediations ya, eh, karena udah lama juga CV-nya ya ini udah di patch, jadi udah aman harusnya. Oke, next ke CV selanjutnya, ini path traversal di Olama. Jadi untuk vulnerability ini di Olama sendiri itu kan eh, dia open source buat ngejalanin model LLM. Nah, di aplikasinya itu ada endpoint API pool buat ngedownload model dari registry eksternal. Nah, dalam mekanismenya ini dia ngegunain suatu file manifest yang isinya itu ya metadata tentang file yang di pull. Dan masalahnya di manifest itu ada uh, satu parameter atau field namanya digest, yang masalahnya si field digest ini dia nerima suatu uh, ya dia tuh untuk nge-digest itu dia harusnya nge-refer ke suatu file lokal gitu, dan formatnya itu SHA-256 diikutin hex dari filenya. Masalahnya si hex dari filenya ini dia gak divalidasi, jadi kita bisa masukin uh, path apapun gitu dan mungkin path traversal ya. Intinya gak ada validasi di inputnya. Nah, ini ada programnya yang dibawain error, bisa dilihat juga ini contohnya SHA-256 terus diikutin path traversal. Dan untuk uh, exploit ini sebenarnya bisa dieskalasi ke RCE, cuman di video di laporan ini kita gak ngelakuin itu, cukup sampai path traversalnya dong. Oke, ini kita langsung coba aja jalanin. Oke, setup. Ini berarti harus di PowerShell, jalanin di PowerShell. Oke, ini jalanin Dockernya, terus kita cek. Oke, oke, udah aman, udah running halamannya. Terus, nah untuk script PLC-nya sendiri itu sebenarnya udah ada yang buat orang lain. Di ya ini dicantumin juga linknya, jadi tinggal pakai script dari dia buat demonstrasi PLC. Cuman setelah saya coba itu ada sedikit error, bug gitu. Jadi ya kebetulan saya udah patch-nya. Cuman ya ini kalau mau nyoba lagi ganti bagian ini jadi kode ini. Masalahnya mungkin penjelasan sederhananya, errornya itu dia responsnya di skip karena status code-nya itu 200, jadi dianggapnya responsnya udah kekirim padahal belum. Terus ya udah, cara ngefixnya ya tinggal tambahin, kita paksa status code-nya 404 jadi selalu dikirim gitu responsnya. Oke, itu sekilas. Eh, ini ya kalau pakai Docker kan di Windows kebetulan bisa pakai host Docker internal, cuman kalau nggak bisa ya cek aja pakai WSL hostname, itu dapat
IP-nya langsung. Ntar tinggal ganti aja. Oke, saya untuk exploitnya tinggal jalanin satu script ini aja. Kita jalanin. Nah, yang dia lakuin itu, jadi dia nge-pull model, tapi ya di manifestnya kita tambahin path reversal untuk password dan ya ini berhasil ke output gitu passwordnya, file passwordnya, dan ya basically path reversal dan it works. Uh, untuk payloadnya sendiri, nah ini kurang lebih bentuk manifestnya itu kayak gini, dan kita ya tinggal ganti si field pages ini sama path reversal tadi, dan ya nanti dia bisa mengakses filenya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk vulnerability CVE yang kedua ini. Oke, kita clean up aja. Ya, ini impact-nya ya obviously tadi bisa arbitrary validate dan juga write bahkan, karena uh, di proses push-nya itu kita bisa nge-push juga. Jadi di proses push-nya kita bisa write dan saat nge-pull kita bisa nge-read. Terus di ya bisa, karena tadi bisa nge-write ya obviously bisa dieskalasi ke RCE. Terus recommendation ya harusnya uh, divalidasi lagi si field digest-nya, dan remediation obviously udah di patch juga karena ini udah agak lama. Oke, yang ketiga ini ada authenticated expression injection. Ini ya kayak template injection. Masalahnya dia tuh ada JavaScript inline, terus kita bisa masukin apapun gitu. Oke, ini payloadnya contohnya, karena waktu juga cepat-cepat aja. Oke. Hmm, coba jalanin, dan harusnya udah ada 679. Hmm, coba set berarti. Oke, ini coba aja. Oke, ini udah login. Oke, ini buat vulnerability ini sebenarnya di workflow. Jadi kita coba bikin workflow, terus bikin step, bikin manual trigger, terus uh, ya add fields. Oh, add fields. Nah, makanya di edit fields ini uh, kita bisa, wait, bentar, canvas. Kita bisa add field dan misalkan namanya RCE. Nah, di field ini kita bisa ganti dari fix ke expression, which is JavaScript, dan ya dari sini kelihatan lah arahnya kemana. Saya bisa langsung masukin inject, kita inject, terus ya udah kita execute. Wait, uh, talk value-nya harusnya. Oke, harusnya di atas ini ya expressionnya, terus kita execute dan kelihatan ini who am I itu node, dan ya mungkin bisa coba baca file juga. Ya intinya semua command itu bisa dilakuin. Ya kita coba execute, ya ini keluar juga. Oke, ini kalau waktu terbatas, ya ini ada impact, recommendation, remediation. Nah, untuk dua hasil vulnerability baru, ini ada dua yang saya temuin. Itu ada SSRF sama
ya dulunya SSRF di N8 dan kelihatannya yang pertama itu kayak high impact dan yang kedua itu medium. Jadi proses reconnaissance-nya saya itu saya ngecek source code-nya dulu, terus ya coba-coba kayak heuristik saya ngelihat dari bagian kode mana yang sebelumnya muncul di CV-CV sebelumnya. Terus ya di situ ya saya coba cek-cek bagian codingnya terus saya minta bantuan juga buat analisis gitu. Dan ya dari situ ketemu dua vulnerability dan untuk vulnerability yang pertama itu ada SSRF dari salah satu endpoint dan ya intinya dari uh, yang saya temuin itu yang jadi masalah ternyata uh, by default config by default yaitu SSRF protection-nya itu di disable, itu false, kecuali ya sama adminnya itu di setting di environment-nya itu. Dan menjadi masalah di environment-nya pun di kayak saya tunjukin aja di environment example-nya itu bahkan gak dikasih harus nge-enable si security config-nya ini. Jadi ya ini dia menuin security by default. Oke, ini bisa dilihat defaultnya itu false kecuali kita masukin INC. Oke, buat reproduction jalanin docker ini dan coba curl, harusnya udah aman, status oke. Terus ya buka akun browser terus setup, kebetulan ini saya udah setup jadi ya jalan itu. Terus nah ini coba sebagai login sebagai salah satu akun yang member especially karena kita pengen nyoba untuk di akun yang bahkan gak punya privilege apapun gitu. Terus nah kita karena tadi kita nemuin salah satu endpoint yang uh, ya kita coba dulu aja. Ini kita dapetin credentialnya dulu. Nah di sini kita bisa coba uh, ngelakuin SSRF buat buat si servernya itu ngelakuin call ke URL ini, ke port yang kita coba. Nah, untuk ini kan IP localhost kan, right? IP localhost di server dengan port 5678 which is port yang kebuka. Itu connection successful. Yang harusnya ya SSRF di apa keblok sama SSRF-nya kan protectionnya. Terus ya kita coba cek untuk port yang nggak ada ya, dan ya nggak, dia refuse to connect dan bukan uh, message-nya bukan protected by SSRF, bahkan dia nyoba buat connect ke port itu dari servernya. Dan ya dari sini bisa dipakai gitu, bisa bikin script buat ngecek port mana aja sih yang kebuka di server itu ya. Oke gitu aja. Terus uh, yang kedua itu sama SSRF juga, tapi uh, ini lebih mungkin lebih parah lagi. Soalnya kalaupun si flag protectionnya tadi itu di enable, vulnerable yang ini tuh bisa nge-bypass. Soalnya uh, ya dia untuk protection tadi itu mereka udah bikin service uh, SSF protection service buat nge-get supaya ya dia ada middleware-nya dulu lah buat ngecek SSRF-nya. Cuman masalahnya di kode OAuth ini dia nggak pakai kode yang udah ada gitu. Dia malah pakai dari Axios langsung, which is nggak nge-enforce si SSRF protection-nya tadi. Oke, okay. Nah ini ada programnya. Terus, hmm, kayak ini jalanin, kebetulan udah jalan. Make sure protection enable-nya di true. Terus ya kita bisa coba cek lagi ya. Statusnya oke. Okay.
Nah, sama kayak tadi, kita coba login dulu pakai akun yang less privilege. Di sini yang member akuntannya. Terus ya kita coba lanjut. Nah, sini kita coba nge-trigger endpoint di port yang kebuka. Nah, requestnya fail karena uh, ya harusnya bahkan nggak ada tulisan failed gitu. Harusnya SSRF protected, cuman ya ini kebukti ke kelewat gitu. Soalnya ya di kodenya sendiri dia nggak enforce pakai SSR protection, dia langsung pakai Axios. Ya buat coba lagi kita ke port yang nggak ada itu harusnya ya error connection refuse. Ya sama aja kayak yang tadi kita bisa pakai script buat nge-scan port mana aja yang kebuka gitu. Dan oh ini buat ngecek beneran SSRF dari dia ngelakuin requestnya dari server bukan dari kita gitu. Kita coba pakai uh, private 10.01 dan ya tunggu aja kalau berhasil gitu gak ada SSRF protection kan berarti emang benar ini berhasil. Nah ini kelihatan juga sama connection reviews bukannya block by SSRF. Jadi intinya dia nggak nge-enforce protection ya karena pakai AirFuse. Oke, ini ada recommendation ya harusnya ini ada remediation. Uh, ya remediationnya tadi diganti harusnya jangan pakai SSRF, jangan pakai access request, pakai SSRF protection service. Oke, oh ini kayak salah. Uh, nah, oke sekarang benerin laporan. Dan ya ini ada kesimpulannya di laporannya tadi uh, ya bla bla bla. Ya sekian dari saya. Ini udah over 7 menit juga. Terima kasih.